Baik, halo semuanya. Kali ini kita akan belajar soal SBMPTN tahun 2016, tepatnya mata pelajaran bahasa Inggris, paket 334. Ya, di sini kita lihat disajikan sebuah teks. Teksnya cukup panjang. Ya, di sini cukup panjang. Kita lihat soalnya. Soalnya hanya menentukan what does the passage discuss. Artinya, apa yang topik tersebut diskusikan. Maksudnya, teks ini tentang apa. Seperti itu. Di sini sudah ada pilihannya, ada 5 pilihan. A, B, C, D, E. Itu. Langkah pertama itu kita harus baca soal terlebih dahulu daripada membaca teksnya. Jadi nanti kita lebih cepat mencari jawaban di teksnya. Karena yang ditanyakan adalah topik yang dibicarakan pada teks. Jadi, untuk mencari topik yang dibicarakan oleh dalam satu teks yang lengkap ini, kita hanya membaca paragraf yang pertama saja untuk menemukan topik apa yang dibicarakan. Karena paragraf-paragraf setelahnya itu adalah paragraf yang menjelaskan tentang paragraf yang pertama. Seperti itu. Jadi untuk menentukan topik apa yang dibicarakan, kita bisa hanya membaca paragraf pertama, atau mungkin menjadi dukungan juga membaca paragraf yang kedua. Seperti itu. Oke, mari kita lihat di sini. While reading to your baby, it may be the back and forth talking, not just the sound of words being read from a page. That is the key to language development, according to new research at the University of Iowa. Ketika membaca kepada bayi, itu mungkin akan seperti berbicara depan belakang. Back and forth ini maksudnya membelakangi, gitu. Artinya saling membelakangi. Gitu. Artinya seolah-olah berbicara dengan bayi itu kita tidak saling paham, gitu. Tidak ada timbal balik, seperti itu. Tidak hanya suara dari kata yang dibaca dari setiap halaman, kunci untuk itu adalah kunci untuk pertumbuhan bahasa. Menurut riset terbaru dari Universitas Iowa, seperti itu. Jadi di sini kita dapat menemukan sebuah kata kunci di sini, reading to your baby. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, that is the key to language development. Di sini. Jadi sini membaca pada bayi itu adalah kunci untuk pertumbuhan bahasa. Itu yang di paragraf yang pertama. Kemudian di paragraf yang kedua di sini kita bisa lihat menurut studi peneliti menemukan bagaimana seorang ibu dari setiap responden kepada bayi 12 bulan mereka ketika membaca buku, boneka tangan, dan mainan. Mereka menemukan bahwa babies made more speech-like sound during reading. Ya, jadi di sini artinya bayi akan membuat suara tiruan lebih banyak. Speech-like sound itu suara tiruan lebih banyak dari ketika membaca daripada dengan bermain boneka tangan atau mainan. Ya, di sini itu kata kuncinya. Mereka juga menemukan bahwa ibu akan lebih responsif kepada tipe suara ketika membaca kepada anaknya daripada dengan aktivitas lainnya di situ. Jadi dari kata kunci di sini saja
kita sudah dapat menemukan tentang teks ini menceritakan tentang bagaimana seorang ibu membaca kepada bayinya itu dapat meningkatkan kemampuan perkembangan bahasa dari bayi mereka. Seperti itu. Jadi, jika kita lihat di pilihannya, topik apa yang sedang dibicarakan, kita lihat yang pertama yang A, membaca to infants. Infants ini mirip dengan kata bayi. Jadi membaca kepada bayi pada dasarnya penting. Ya, di sini sebenarnya benar membaca kepada bayi pada dasarnya penting, tapi di sini tidak dijelaskan secara spesifik kenapa penting. Seperti itu. Jadi kurang lengkap. Kemudian yang B kita lihat bahasa pertama ditemukan melalui membaca kepada bayi. Di sini lebih berhubungan kepada teksnya dibandingkan yang A, yang B. Kemudian yang C, ibu dan anaknya akan berkembang lebih krusial in a relationship. Maksudnya ibu dan anak hubungannya akan lebih erat. Seperti itu. Kemudian yang D, bayi akan mulai belajar berbahasa pada umur 6 bulan. Sedangkan yang E, bayi akan belajar lebih banyak dari ibu dibandingkan ayah. Jadi di sini kalau kita mencari topik apa yang dibicarakan, yang paling nyocok adalah yang B. First language is acquired through reading to babies. Jadi bahasa pertama ditemukan melalui membaca pada bayi. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Semangat terus. Tujar Lombok terus belajar.